Baiklah, kita mulai. Untuk pertemuan ke-6, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai materi prosedur. Nah, outline-nya adalah seperti ini. Subprogram, definisi, cara memanggil prosedur, variabel global lokal, parameter, value parameter, dan contoh pembuatan prosedur. Nah, pemrograman modular itu adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh Turbo Pascal terhadap programmer. Karena di sini programmer dapat membagi program menjadi ke dalam beberapa modul tertentu. Sehingga tujuannya adalah menghindari penulisan teks program yang sama untuk berkali-kali dan juga dapat memudahkan untuk melakukan pelacakan kesalahan dalam program yang dibuatnya. Nah, teknik pemrograman modular itu dipecah menjadi beberapa subprogram yang lebih kecil. Jadi, subprogram yang disebut sebagai modul atau rutin itu kadang independen terhadap program utama, sehingga dapat dirancang tanpa mempertimbangkan konteks tempat ia digunakan. Nah, misalnya, program utamanya adalah seperti ini, A1 sampai A9. Kemudian pada saat A3, setelah A3 itu dia call modul 1. Nah, modul 1 ini isinya apa? Modul 1 sendiri dia memiliki isi M11, M12, dan M13. Jadi ini memiliki fungsi tersendiri ya, program tersendiri. Kemudian setelah A5, setelah program utama A5 ada call modul 2. Nah, di call modul 2 ini isinya M21, M22, dan M23, seperti itu ya. Kemudian call modul 1 lagi setelah A8, maka isinya adalah sama ya, modul 1. Nah, seperti ini adalah tujuan daripada prosedur adalah meringkas program. Jadi yang awalnya tadi A1, A2, A3, M11, M12, M13 menjadi lebih ringkas dengan cara call modul 1. Seperti itu. Nah, ada dua jenis subprogram, yaitu prosedur dan juga fungsi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang modul prosedur. Nah, prosedur sendiri adalah program yang tidak mengembalikan balik nilai. Jadi, contohnya adalah write-len. Kalau kita sudah assign-kan write-len, maka yang tertulis tidak akan dikembalikan. Nah, untuk modul fungsi adalah dia bisa mengembalikan nilai. Misalkan fungsi hitung luas. Nah, ini ya. Contohnya luas sama dengan hitung luas P, L. Definisi dari prosedur sendiri adalah modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Apa sih efek neto? Efek neto itu membandingkan suatu keadaan awal atau sebelum dan sesudah keadaan akhir dalam sebuah pembuatan prosedur. Nah, jadi yang kata kuncinya adalah pada prosedur itu didefinisikan keadaan awal dan keadaan akhirnya. Nah, prosedur sendiri, definisi lainnya adalah subprogram yang dapat dipanggil dalam program utama atau program lain atau subprogram lain. Kemudian prosedur tidak menghasilkan nilai balik. Contohnya ya, struktur prosedur itu sama dengan program utama, jadi ada bagian judul, deklarasi, kemudian badan prosedur. Jadi contohnya ini adalah judul ya, judul program, ini adalah judul untuk yang program utama. Sedangkan prosedur, judul prosedur ini adalah judul dari prosedurnya. Nah, ini ya bagian judul, ada bagian judul. Kemudian yang kedua ada deklarasi mulai dari begin sampai end. Jadi ini memuat deklarasi dan badan prosedur. Setiap prosedur memiliki nama yang unik, jadi kalau bisa gunakan kata kerja. Misalkan prosedur namanya adalah tukar, cetak, kemudian tampilan menu, seperti itu ya. Jadi deklarasi, deskripsi. Nah, contohnya ya, prosedur dapat diakses dengan memanggil namanya dari program pemanggil atau program utama dari suatu program ya. Contohnya, ini adalah prosedur hello, begin, write-len hello, end. Nah, ini adalah suatu prosedur tersendiri. Kemudian kita masuk ke program utamanya, tinggal kita panggil aja nama prosedurnya apa. Prosedurnya adalah hello, sehingga kita tinggal panggil begin hello.
maka yang tercetak adalah hello world seperti ini ya. Ini adalah program sederhana, contoh daripada prosedur. Nah, ini dalam memanggil prototipe prosedur harus dideklarasikan supaya program pemanggil mengenal nama prosedur dengan cara mengaksesnya. Hello, nama programnya hello, tinggal dipanggil aja. Begin, prosedur, end. Ini di program utamanya. Sedangkan di program prosedurnya adalah prosedur, nama prosedurnya hello, begin, kemudian badan deklarasinya adalah write learn, kemudian end. Titik. Contoh prosedur, jadi contoh program prosedur 1, ini berarti nama program utamanya. Kemudian uses CRT ini di dalam program utama. Nah, ini saya buat misalkan ada prosedur menu. Kemudian prosedur menu itu apa? Prosedur menu adalah menampilkan pilihan menu yang isinya adalah 1, 2, dan 3. Seperti ini. Kemudian end. Nah, prosedur ini bisa dipanggil berkali-kali dengan menyebutkan namanya saja. Kemudian kita masuk ke program utama, begin, clear screen agar layarnya menjadi kita setting bersih ya. Kemudian write learn memanggil prosedur. Nah, sehingga nanti tertulis memanggil prosedur. Kemudian kita panggil menu, gitu aja ya cara memanggil prosedurnya. Tulis saja menu, maka dia akan menuliskan pilihan menu, kemudian 1, 2, dan 3. Sama ya, pilihan menu 1, 2, dan 3. Kemudian yang terakhir di program utama diminta menuliskan kembali ke prosedur read key end. Nah, kembali ke prosedur end. Nah, kita masuk ke variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal itu digunakan di deklarasi prosedur. Nah, sifatnya itu adalah lokal, jadi hanya bisa digunakan di dalam prosedur sendiri. Contoh, program global. Oh, tunggu ini variabel global dulu ya. Kalau variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di program utama. Sifatnya global, dapat digunakan atau diakses dimanapun, baik di prosedur maupun di program utama. Contohnya ini ya, variabel ABC ini apa? Dia adalah variabel global. Global. Sedangkan prosedur D dan E ini dia akan memuat variabel lokal. Menggunakan variabel global dan lokal, kapan digunakannya? Jadi yang pertama, jika peubah tipe atau suatu tetapan itu digunakan untuk seluruh program, maka dia harus dideklarasikan secara global. Jadi kalau misalkan variabel ABC digunakan secara utama, program utama di seluruh bagian, di prosedur juga, maka dia lebih baik didefinisikan sebagai variabel global. Nah, sedangkan jika nama hanya digunakan dalam prosedur, maka sebaiknya menggunakan deklarasi lokal. Nah, usahakan jangan menggunakan variabel global yang terlalu banyak. Jadi kalau bisa variabel global itu sedikit mungkin karena akan menyulitkan dalam pencarian kesalahan atau debugging. Nah, ini adalah contoh variabel lokal dan global. Nama program utamanya, variabel Y ini adalah global. Prosedurnya say hello, variabel X ini adalah variabel lokal. Nah, ini sama ya, variabel Z-nya global. Nah, ini perintahnya, badan programnya adalah X itu adalah hello, write learn X, kemudian write learn Y. Nah, Y di sini bisa mengakses yang di program utama. Kemudian ada di program selanjutnya adalah variabel Z, kemudian begin. Variabel Z ini kan dia merupakan apa ini? Nah, tidak bisa diakses di prosedur karena dia terletak setelahnya. Jadi prosedur hanya bisa membaca variabel global sebelum prosedur itu dideklarasikan. Jadi yang terbaca di prosedur adalah variabel X dan juga Y. Untuk variabel Z tidak bisa terbaca. Kemudian say hello berarti memanggil prosedur say hello. Kemudian kita tuliskan Y sama dengan 10. Kemudian write learn Y
Y sama dengan 5,5 right length Z. Nah, nanti kita cek ya. Nah, yang tertulis adalah X right length Y, right length X, right length Y, kemudian 10 right length Y Z. Nah, baiklah, outputnya adalah yang pertama, dia memerintahkan untuk say hello. Maka say hello tadi apa? Say hello tadi adalah mencetak hello world ya. Kemudian ini X hello world. Kemudian right length X. Right length X-nya adalah hello world. Right length Y-nya, karena Y-nya tidak didefinisikan, maka dia hasilnya adalah 0. Kemudian selanjutnya dia minta Y.2 sama dengan 10. Tercetak di sini Y sama dengan 10. Ini ada di program utama. Nah ini ya. Kemudian Z adalah 5,5 right length Z. Z ini tertulis seperti ini karena dia adalah variabelnya masih integer double ya. Nah, untuk menuliskannya menjadi 5.50, maka kita perlu menambahkan seperti biasa titik 2, misal 0, karena letaknya adalah spasi ke 0, kemudian 2 menunjukkan 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Contoh penggunaan variabel global dan lokal. Misalkan ini saya gunakan untuk membuat program suatu luas, program menghitung luas. Kemudian nama programnya adalah luas, uses CRT, variabelnya P dan L ini integer, dan dia dideklarasikan sebagai variabel global G. Nah, kita buat prosedurnya, prosedur hitung luas. Isinya adalah variabel luas dengan tipe integer. Kemudian begin luas titik 2 sama dengan P kali L. Jadi P kali L ini bisa dipanggil dari variabel global. Meskipun dia diakses di variabel untuk variabel luas yang yaitu adalah lokal ya. Kemudian right length persegi panjang, koma luas. Jadi nanti tertulis luas persegi panjang sama dengan apa variabel luas. N mengakhiri prosedur. Kemudian kita masuk ke program utama, begin, clear screen, write, masukkan panjang. Nah, ini kan dia terbaca sebagai program utama dan variabel tersebut dideklarasikan di program utama. Masukkan lebar, return L, kemudian hitung luas. Nah, ini prosedurnya tinggal dipanggil hitung luas. Tadi masuk ke prosedurnya adalah tinggal menghitung dari sini ya. Begin, luas, kemudian dia akan menuliskan di sini luas. Nah, nanti outputnya adalah seperti ini. Masukkan panjang ini dari program utama, global, variabel global, kemudian ini adalah dari prosedur atau variabelnya lokal. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai parameter. Kebanyakan program memerlukan parameter untuk pertukaran informasi antara prosedur atau fungsi di mana di titik di mana ia dipanggil. Jadi fungsi dari suatu parameter adalah media komunikasi antara modul dengan program pemanggil. Jadi dia menjembatani ya modul dengan program pemanggil. Parameter adalah argumen berupa nilai yang diberikan dalam suatu prosedur ataupun fungsi. Nah, tiap parameter, tiap data yang ditransferkan ke parameter itu bisa berupa aktual maupun parameter formal. Nah, kita dapat istilah baru lagi di prosedur, ada parameter aktual dan formal. Di parameter aktual adalah parameter yang disertakan pada saat pemanggilan. Sedangkan parameter formal adalah parameter yang dideklarasikan pada header program itu sendiri. Nah, contohnya di sini adalah program prosedur 2. Ini variabel globalnya. Nah, kemudian ada prosedur find min. Nah, ini ya setelah header daripada judul prosedur find min, kemudian ada ini x, y, z adalah integer dan var m adalah integer. Nah, seperti ini dikatakan sebagai parameter formal f. Karena dia adalah parameter yang dideklarasikan dalam header suatu prosedur. Nah, ini algoritmanya, ini badan programnya. If x kurang dari y, maka tulislah x. Lainnya, maka tulislah y. Kemudian jika Z kurang dari M, maka tulislah Z. Selesai. Kemudian mana yang parameter aktual?
Ini Rightland masukkan X. Nah, parameter aktual adalah parameter yang disertakan pada saat pemanggilan. Jadi, parameter ini Rightland ABC. Nah, ini dikatakan sebagai parameter aktual. Nah, find ABC aktual. Pada saat memanggil, itu dia mengakses informasi dari variabel global. Kemudian Rightland minimum, tulislah min, read k, n. Jadi bisa dibedakan ya, parameter formal itu dia ada di header suatu prosedur, sedangkan di sini ya. Sedangkan parameter aktual atau nyata itu adalah disertakan pada saat pemanggilan di variabel utama, di program utama atau di variabel global. Oke, selanjutnya adalah contoh parameter. Sama ya dengan kasus sebelumnya, saya berikan banyak contoh. Judul prosedur di atas adalah prosedur hitung. Nah, penulisannya adalah hitung A, B integer. Nah, A dan B ini adalah parameter formal. Tadi kan jelas ya bahwa parameter formal itu dia ada di header prosedur. Dengan integer adalah tipe parameter. Kemudian variabel lokal adalah variabel C. Nah, ini hanya dipakai di prosedur dan tidak termasuk parameter. Nilai harus didefinisikan secara sendiri. Jadi variabel C ini adalah memiliki nilai tersendiri, bukan parameter yang ditugaskan di sini ya, hitung AB. Nah, nilai-nilai parameter aktual X dan Y di program utama di sini dikirimkan ke dalam parameter formal. Jadi dia dikirimkan ke parameter formal ini. Ini hitung XY, jadi parameter XY ini dikirim ke parameter formal A dan B di prosedur, sehingga nilai parameter A dan B di prosedur akan berisi nilai yang sama dengan parameter X dan Y di modul utama. Jadi tidak perlu bingung ya, ketika ini di program prosedur hitung AB, kemudian variabel C ini adalah dia merupakan tipe variabel tersendiri karena dia bukan nilai yang diinputkan ya. Nah, begin C adalah A plus B. A plus B ini adalah sama dengan X dan Y di variabel lokal atau parameter nyata. Aktual atau nyata. Nah, kemudian Rightland nilai C, kita panggil C, N. Kemudian dideklarasikan variabel X dan Y adalah integer. Begin, clear screen, write, program penjumlahan. Kemudian write X, kita return X. Nah, ini adalah parameter nyatanya ya, X dan Y-nya. Kemudian hitung X dan Y. Nah, untuk parameter X dan Y ini adalah parameter yang tadi nyata, kemudian tadi akan difungsikan, akan dihitung di parameter formal AB. Jadi meng-assign XY ke dalam suatu prosedur hitung AB. Sehingga tetap ya nanti akan terhitung X12, Y7, dan C-nya adalah 19. Nah, ini adalah beberapa ketentuan parameter. Saat prosedur dipanggil, parameter aktual menggantikan parameter formal. Benar ya tadi ya, pada saat prosedur dipanggil, maka parameter aktual akan menggantikan parameter formal. Tiap parameter aktual berpasangan dengan parameter formal yang bersesuaian. Artinya apa? Ketika saya tadi mengassign A dan B, itu di parameter formal di prosedur, saya juga harus mengassign parameter aktual atau nyatanya adalah X dan Y. Jadi bersesuaian secara jumlah dan juga pasangan. Nah, X ini berpasangan dengan A dan Y berpasangan dengan B. Nah, aturan penting yang harus diperhatikan adalah jumlah parameter aktual pada saat pemanggilan prosedur harus sama dengan parameter formal. Ini ya, ketika XY 2 dan AB adalah 2. Kemudian, tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal. Jadi, tadi XY-nya ketika integer, maka AB harus integer. XY string, maka AB adalah string. Kemudian, tiap parameter aktual harus diekspresikan dengan cara yang sesuai dengan parameter formal, bergantung pada jenis parameter formalnya. Jadi, tadi kan ekspresinya adalah C adalah A plus B. Nah, nanti X dan Y akan diekspresikan sama dengan parameter formal. Seperti itu.
Selanjutnya, ada di bahasa pemrograman itu parameter masukan dan parameter keluaran dan parameter masukan. Nah, untuk parameter masukan adalah value parameter atau parameter by value. Sedangkan parameter keluaran dan masukan keluaran adalah parameter reference atau parameter by reference. Dikatakan sebagai value parameter adalah kita memasukkan nilai variabel ke dalam parameter. Nah, nilai itu hanya bisa berubah di dalam prosedur. Sedangkan untuk variabel atau reference parameter, jadi parameter passing by reference adalah memasukkan variabel ke dalam suatu parameter. Kalau tadi value nilai yang dimasukkan, kalau ini variabel. Variabelnya itu bisa berubah di dalam atau di luar suatu prosedur. Jadi kalau input hanya dia berubah di dalam prosedurnya, kalau reference itu dia bisa berubah di secara global atau program utama. Nah, contoh daripada parameter by value. Jadi program prosedur uses WinCRT, prosedurnya adalah hitung AB dan C adalah bertipe integer. Begin C A plus B, write len C, N, kemudian variabel X, Y adalah integer. Begin, ini kita panggil X dari variabel globalnya, kemudian hitung XY, maka XY ini adalah parameter by value yang dia akan diassignkan ke dalam prosedur AB. Jadi AB ini akan membaca X adalah 3, Y adalah 4, C adalah A plus B, karena A dan B ini bersesuaian terhadap X dan Y. Nah, sedangkan parameter by reference adalah, misal di sini ya, prosedur hitung A, B, C dengan tipe integer, kemudian C adalah A plus B, maka write A adalah A, B adalah B, dan C adalah C. Kemudian variabel globalnya adalah X, Y, Z. Kemudian kita panggil variabel X dan Y. Nah, ini akan tercetak variabel X dan Y. Kemudian write len. Write len jadi akan menambahkan suatu spasi kosong ya. Enter atau enter kosong. Kemudian hitung X, Y, Z. Jadi X, Y, Z ini akan diassign ke dalam variabel ABC di prosedur. X, Y, Z, maka dia akan membaca A adalah 2, B adalah 3 sesuai ya, 2 dan 3 sesuai ini, kemudian C adalah 5, A plus B 5. Nah, kemudian yang terakhir dia minta menuliskan X, Y, Z. Nah, X, Y, Z ini akan bersesuaian dengan A, B, C yang sebelumnya. Nah, bedanya apa contoh 1 dan contoh 2? Kalau contoh 1, value parameter atau parameter masukan, dia memanggil X dan Y sebagai parameter global, kemudian diassign ke dalam suatu prosedur A dan B, maka dihasilkan suatu nilai C yang merupakan value dari prosedur penjumlahan A dan B. Sedangkan di contoh 2 itu dia merupakan parameter reference ya, parameter reference itu artinya di output pertama tadi kan kita bisa memanggil dari prosedur A, B, C, nilai A, B, C 2, 3, dan 5. Kemudian yang selanjutnya kita juga memanggil X, Y, Z yang merupakan variabel global dengan diisi oleh value daripada suatu prosedur yang kita panggil di A, B, dan C, sehingga dia dikatakan sebagai parameter by reference atau dia sebagai variabel yang dipanggil di X, Y, Z. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa informasi dan rule mengenai value parameter atau parameter masukan. Jadi nilai parameter aktual di-assign ke dalam parameter formal yang bersesuaian untuk digunakan dalam prosedur yang bersangkutan. Kayak tadi ya. Jadi X dan Y di-assign ke dalam parameter formal AB, kemudian digunakan dalam prosedur yang bersangkutan. Kemudian nilai dinyatakan oleh parameter masukan tidak dapat dikirim
ke arah sebaliknya. Jadi nilai AB tadi nilai XY diassign ke AB, tapi AB tidak bisa diassign ke XY. Itu adalah ciri daripada value parameter. Nah, perubahan nilai parameter dalam prosedur tidak merubah nilai parameter aktual. Jadi nilai parameter yang ada di dalam prosedur itu akan tetap ya di dalam terhadap parameter aktual. Kemudian nama parameter aktual boleh berbeda dengan nama parameter formal. Kayak tadi saya kan di global adalah parameter X dan Y, atau parameter nyatanya X dan Y, kemudian parameter formalnya adalah A dan B. Kemudian ini adalah beberapa cara mendeklarasikan value parameter. Jadi yang paling penting adalah dia diawali dengan kata prosedur, kemudian nama prosedurnya misal hitung atau tambah kali seperti itu ya. Kemudian deklarasi parameter itu diapit dalam kurung. Jadi setelah nama prosedur kemudian dalam kurung apa? Seperti ini ya, nama prosedur dalam kurung parameternya apa? Nama parameter titik 2 tipe data. Kayak tadi nama parameternya adalah A dan B. Nah, ini kemudian tipe datanya adalah titik 2 integer, seperti itu ya. Kemudian pemanggilan prosedurnya adalah nama prosedur tadi apa? Misalkan hitung, kemudian buka kurung, nilai variabelnya adalah A dan B. Nama prosedur hitung, A dan B. Nah, ini untuk yang value parameter. Contohnya di sini adalah program tulis uses CRT. Prosedur write value, tulis adalah string, nilai adalah integer. Kemudian di dalam prosedurnya dia akan menuliskan tulis, kemudian sama dengan, kemudian kita panggil suatu value-nya. N mengakhiri suatu prosedurnya, begin, clear screen, write value, kemudian saya tuliskan di sini isi nilai 0,95. Nah, tulis nanti hasilnya adalah isi nilai sama dengan 95. Nah, ini isi nilai sama dengan 95. Nah, kemudian untuk parameter keluaran digunakan untuk menampung nilai keluaran dari prosedur yang digunakan oleh program pemanggil. Jadi nama parameter aktual di program pemanggil akan menggantikan nama parameter formal. Kayak tadi ya, X dan Y itu akan menggantikan parameter formal A dan B. Kemudian setelah pemanggilan, parameter aktual akan berisi nilai keluaran dari prosedur. Kayak tadi, X dan Y akan berisi nilai A dan B. Kemudian nilai parameter aktual diisikan ke parameter formal bersesuaian, jumlahnya sama, X dan Y, A dan B, digunakan dalam prosedur. Kemudian nama parameter aktual juga digunakan dalam prosedur untuk menampung keluaran. Jadi nilainya itu tidak akan berubah. Nah, untuk mendeklarasikan suatu variabel parameter atau nilai keluaran itu dia menggunakan tambahan keyword var. Jadi cara yang paling mudah untuk membedakan apakah ini dia merupakan parameter value atau parameter by reference atau variabel adalah kata var-nya. Kalau dia ada kata var sebelum nama parameternya, dia adalah parameter keluaran. Sedangkan ketika tidak ada var, maka dia adalah parameter masukan. Nah, bila memerlukan output lebih dari 2. Misalkan ini ya deklarasinya, prosedur, nama prosedurnya apa, nah buka kurung var, nah ini merupakan ciri dari parameter by reference ya. Nama parameter, tipe datanya integer, dan seterusnya tipe datanya apa. Begin proses N pemanggilan prosedur dengan value parameter. Nama prosedurnya apa, misal tadi hitung, buka kurung, variabelnya adalah X dan Y. Jadi cara memanggilnya sama dengan parameter by value ya. Nah, ini adalah contoh daripada variabel parameter atau parameter by value. Jadi prosedur write value ini berisikan variabel tulis, value tulis yaitu string, dan var. Nah, ini ada kata var dulu ya sebelum nilai yang bertipe integer, maka dia adalah
var ini nilai ini adalah parameter by reference atau by variable. Begin, write learn, tulis sama dengan nilai. N untuk prosedurnya. Kemudian kita panggil kita panggil variabel globalnya ya. Variabel globalnya i adalah integer. Kemudian jadi nanti dia akan bersesuaian dengan nilai. Begin, clear screen, i sama dengan 95. Nah, write value isi adalah i, isi nilai i. Nah, i ini sudah di-assign di awal 95. Nah, nanti outputnya adalah isi nilai sama dengan 95 karena i merupakan parameter by reference atau parameter by value. Kemudian dalam pembuatan prosedur, langkah-langkahnya adalah perlu memikirkan apakah program ini dibuat dengan prosedur atau tanpa prosedur. Kemudian yang kedua, prosedurnya itu menggunakan parameter atau tanpa parameter. Kemudian yang ketiga adalah parameternya itu merupakan apakah masukan atau keluaran. Kalau masukan berarti dia adalah parameter value, kemudian kalau parameter keluaran adalah dengan parameter by reference seperti itu. Nah, ini adalah latihan untuk pertemuan 6, silakan bisa dikerjakan secara mandiri. Ini soalnya seperti ini, kemudian saya contohkan outputnya seperti ini. Nah, untuk soal kedua dan ketiga bisa dikerjakan secara mandiri. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.